Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priayi, dan hari ini gua akan mereview sebuah action figure. Action figure apa yang akan gua review hari ini? Yuk langsung kita figure it up this figure. Oke teman-teman, jadi gua hari ini akan mereview sebuah figur yang pertama kali baru gua review di channel gua. Nggak penasaran kan sama figurnya? Jadi karakter yang akan gua review hari ini tuh sangat berbeda dari yang gua review sebelumnya. Karena yang akan gua review hari ini adalah karakter Jadi yang akan gue review hari ini adalah Figurize standar, dan ini adalah Kamen Rider Bagito. Nah, buat teman-teman yang udah lama ngikutin channel gue pasti ada yang bertanya-tanya kan, Bang, kok lu ikut-ikutan sih tiba-tiba review Kamen Rider? Bang, kok tiba-tiba ikut-ikutan nonton Kamen Rider? Gue bukan ikut-ikutan ya, gue ngikutin Kamen Rider dari dulu, cuma gue nggak begitu suka filmnya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya gue masih ngikutin Kamen Rider, tapi ya gue nggak begitu suka gitu sama Kamen Rider yang era-era zaman sekarang ya. Menurut gue terlalu terlalu kekanak-kanakan. Jadi untuk Kamen Rider itu gue paling suka yang era-era awal-awal Heisei. Dan karena menurut gue era Heisei itu adalah era-era keemasannya Kamen Rider, karena desain kostum itu keren-keren banget gitu, simple tapi keren, gagah gitu. Makanya gue seneng banget sama era-era Heisei. Dan ini adalah Figurize standar, jadi ini tuh harus dirakit jadi semacam model kit kayak gitu. Nah, biar nggak makin penasaran, yuk kita langsung lihat penampakan boxnya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang nggak tahu sama si Bagito ini adalah salah satu pelawak yang terkenal di era 90-an. Enggak ya, jadi Kamen Rider Agito ini adalah Kamen Rider kedua di era Heisei setelah Kuga ya. Dan si desainnya ini juga agak mirip-mirip sama Kuga. Desainnya juga gua suka ya, simple, keren, dan gagah. Yuk daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Nah, dan untuk ini gua nggak bakal nunjukin step-step cara membuatnya, karena itu akan menghabiskan banyak cakra gua ya. Jadi gua juga ngerakitnya cukup lumayan lama ya, sekitar 3-4 jam gitu. Jadi gua agak males bikin video proses pembuatannya. Langsung aja kita bedah figurnya langsung. Oke? Nah, buat kalian yang penasaran ya, bentuk boxnya ini kok agak aneh ya dari figur-figur yang lain. Untuk Figurize standar, jadi boxnya itu kayak gini doang, bentuknya panjang kayak gini, dan ini tuh nggak ada segelnya. Jadi teman-teman tinggal angkat seperti ini, nah, seperti ini. Yuk daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Jadi ini dia semua aksesoris yang kalian dapetin di paket figur ini. Pertama di sini kita dapat setan base. Nah, setan base ini seperti ini, simple ya. Warnanya transparan dan bahannya plastik seperti ini. Kita juga dapetin ini standnya tuh seperti ini, dan ini juga bisa teman-teman modifikasi ya. Jadi ini tuh bisa dicolokin di punggung Kamen Ridernya tuh seperti ini ya, kayak gini. Dan kita juga dapat berbagai perlengkapan tuh buat stand base-nya, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir kita dapat ini, jadi ini tuh stand base-nya bisa digabungkan sama stand base Kamen Rider yang lain. Kalau teman-teman punya banyak Figurize standar Kamen Rider yang lain ya, jadi nih seperti ini, gue punya 2, ini bisa digabungin. Caranya yang konektornya ini teman-teman pasang di bagian sampingnya seperti ini tuh, dan teman-teman tinggal sambungkan aja tuh sama yang kedua. Jadi seperti ini. Mantap. Selanjutnya kita dapat ini. Jadi ini tuh adalah logo si Bagito ya. Jadi si Bagito itu sebelum dia ngeluarin jurus Rider Kick, jadi dia ada pose jaipongan gitu. Jadi dia nari jaipongan dulu. Nah, untuk di bagian bawahnya nanti muncul logo seperti ini di bagian kakinya.
Mantap banget ya, bahannya plastik transparan dan cukup solid menurut gua. Lalu di sini kita dapat kepala pengganti, wajah pengganti ya. Jadi seperti ini. Jadi si Agito tuh kan dia bisa mekar kayak gitu ininya, tanduknya tuh kalau lagi ngeluarin jurusnya tuh. Jadi kita dapat 2 mode ya. Kita juga dapat sepasang tangan yang lagi kebuka kayak gini, tangan yang lagi mukul kayak gini, dan yang terakhir dapat sepasang tangan ala pose khasnya si Bagito. Dan yang terakhir udah pasti kita dapetin si Bagito. Sekarang kita lihat untuk detailnya. Menurut gua untuk Figurize ini bener-bener mantep banget detailnya, dan ini secara detail menurut gua lebih keren daripada yang si SHF Shin Kocok Seiho ya. Teman-teman bisa lihat detailnya untuk di bagian matanya tuh, ada kayak heksagonalnya, mantep banget detailnya. Wow, dan yang paling gua suka di sini adalah ini tuh catnya juga mendekati si Kocok Seiho. Nah, untuk Figurize standar itu biasanya untuk yang warna hitam untuk Kamen Rider itu kelihatan banget plastiknya. Yang ini tuh udah catnya udah mirip-mirip Shin Kocok Seiho teman-teman. Jadi agak-agak ngedop gitu. Dan yang paling gua suka untuk Figurize yang versi baru ya. Jadi untuk warna-warna yang misalnya kayak ada warna aluminium, warna-warna abu-abu, warna-warna emas, itu dibuat catnya metalik gitu. Kalau untuk yang versi-versi lama itu kan menurut gua ya kalau abu-abu ya warna abu-abu plastik gitu, nggak ada unsur metaliknya. Dan untuk yang versi baru ini ada metaliknya. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian sini tuh, warna abu-abunya mantep banget, dan warna emasnya juga mantep banget. Dan di bagian dadanya teman-teman bisa lihat ada kayak transparan dan kelihatan gitu di bagian dalamnya. Dan yang paling gua suka di action figure ini adalah bagian beltnya yang bener-bener rapi abis ya. Ini warna kuningnya tuh ada bagian-bagian transparan, warna merah, dan ini bener-bener mantap. Buat info aja ya, jadi ini gua nggak ngeripen, dan nggak di repaint pun menurut gua udah cukup bagus secara detail dan cat. Jadi untuk yang Figurize yang sekarang ya, kalau seandainya dia warna merah kayak gitu, di bagian ininya, di bagian catnya tuh dipisah-pisah kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pakai stiker tuh. Dan yang paling mengganggu tuh sebenarnya di bagian pantatnya ini ya, ada bolongan kayak gini. Ini tuh buat dipasang stand base-nya, tapi gua nggak begitu suka dengan yang ini ya. Bagian kakinya tuh teman-teman bisa lihat agak ngedove gitu catnya. Ini detail lututnya, kakinya tuh teman-teman bisa lihat. Sepatu di bagian bawahnya juga dibuat dengan sangat detail tuh. Warna abu-abunya juga metalik tapi tetap ngedove. Makanya gua senang banget sama Figurize standar yang edisi yang baru-baru gitu ya. Yuk, daripada makin penasaran, kita langsung bahas untuk artikulasinya. Kita mulai di bagian kepala dulu. Kepalanya bisa di kiri, kanan, bisa digoyang-goyangin seperti ini karena dia ada 2 artikulasi di bagian kepala sini dan bagian leher sini. Jadi memungkinkan dia untuk bergerak ke atas sejauh gini dan ke bawah sejauh gini. Mantep banget. Pelindung pundaknya ini bisa diangkat seperti ini teman-teman untuk menambah pergerakan. Jadi tuh bisa seperti ini tangannya. Ada butterfly joint juga di bagian sini, jauh banget. Tuh teman-teman bisa lihat untuk butterfly jointnya bener-bener bagus banget ya. Bahunya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Di bagian bicepnya bisa diputar 360 derajat. Dan untuk di bagian sikunya bisa sejauh ini. Pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat dan bisa ke atas dan ke bawah. Tangannya bisa diangkat sejauh ini maksimal. Bisa ke depan dan bisa ke belakang. Baunya bisa dinaik turunin juga seperti ini. Di bagian rusuknya bisa diputar ke kiri, ke kanan tapi sedikit banget, dan bisa digini-giniin juga dan digini-giniin juga. Untuk bagian pinggangnya bisa diputar seperti ini ya, bisa juga diputar 360 derajat tapi nggak guna juga. Buat apa diputar 360 derajat? Memangnya kalian mau bikin dia pose seperti ini Agitonya? Enggak kan? Di bagian selangkangannya bisa ngangkang perfect seperti ini. Selangkangannya bisa dinaik turunin tuh seperti layaknya SHF. Bisa diputar juga pangkal pahanya seperti ini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini doang. Lututnya bisa ditekuk sejauh ini. Kakinya bisa ke kiri, ke kanan, bisa diputar 360 derajat tapi nggak guna juga. Bisa ke atas segini jauh dan ke bawah segini jauh. Ada artikulasi untuk ke kiri dan ke kanan seperti ini. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk si Bagito ini. Nah, sekarang kita coba mode tanduknya yang mekar ya. Kita ganti. Jadi ini tuh teman-teman harus pelan-pelan cabut, digoyang-goyangin kayak gini tuh. Karena untuk model kit ini agak sedikit ringkih ya. Jadi untuk bahannya nggak sesolid SH Figuart. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati tuh. Bagian kepalanya seperti ini tuh. Jadi tinggal teman-teman
colokin seperti ini. Tuh, Agito-nya jadi makin ganteng. Dan untuk tinggi si Bagito ini adalah sekitar 16,5 cm atau sekitar 6,5 inch ya. Menurut gua cukup tinggi daripada SHF. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Bandai Model Kit Masked Rider Agito. Ini adalah ground form dan ini menurut gua cukup keren dan ini bisa dijadikan solusi buat teman-teman yang udah pengen SHF SS-nya si Agito tapi harganya tuh udah tembus mahal, udah jutaan. Teman-teman bisa jadiin ini sebagai alternatif karena harganya cukup murah ya. Ini gua dapetin termurah di Tokopedia, harganya 475.000. Tapi salah satu kekurangan dari model kit ini dia lebih ringkih ya dibandingkan sama SHF. Jadi teman-teman harus berhati-hati nih kalau mengartikulasiinnya nggak seenak SHF. Tapi menurut gua untuk bagian detail dan cat ini udah mirip sama Shin Kocok Seiho ya. Dan ini juga agak lebih tinggi proporsinya dibandingkan dengan SHF. Tapi secara detail ini gua ancungin jempol, ini bener-bener bagus banget, terutama di bagian beltnya rapi banget. Dan salah satu ya yang gua nggak suka dari model kit ini adalah ada aja bagian yang patah ya. Ini waktu gua ngerakit tuh patah nih di bagian sini karena ini kan kecil tipis banget kan untuk joinnya. Jadi untuk di sini pas gua gerak-gerakin mau diputar ternyata patah ya. Model kit ini sebenarnya buat dipajang sih ya, bukan figur yang menurut gua enak buat di pose-pose menurut gua. Jadi teman-teman harus agak hati-hati gitu mainin action figure ini. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.